sosial atau bansos dari pemerintah direspon oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menko menyatakan terjadi kesalahpahaman soal istilah korban dan pelaku judi online. Menurut Muhadjir, pelaku judi online masuk ranah pidana. Jadi misleading itu, tidak begitu. Jadi menurut KUHP pasal 303 maupun Undang-Undang IT 11 tahun 2008 pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana. Karena itu para pelaku, baik itu pemain maupun bandar, itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, jadi keluarga sekali lagi keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Menko Muhadjir menegaskan setiap orang miskin menjadi tanggung jawab negara. Penerima bansos juga harus sesuai dengan kriteria dari Kementerian Sosial. Jadi orang miskin itu tidak hanya yang korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan. Dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar kriterianya cocok enggak dengan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu. Ya, ini mohon dipahami betul. Muhadjir menyatakan nantinya korban judi online juga perlu direhabilitasi dengan peran Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Bambang Supriyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Ya, berdasarkan data PPATK, terungkap transaksi judi online ini mencapai 600 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan menyusul makin maraknya judi online yang telah memakan korban masyarakat luas. Untuk memberangus judi online, Presiden membentuk Satgas khusus. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Satgas Pemberantasan Judi Online dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Satgas juga diperkuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menkominfo, dan Kapolri. Tak hanya judi online, nantinya Satgas juga bakal memberangus pinjaman online ilegal. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Ketua Menko PMK, saya Ketua Harian Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum. Judol sama pinjol ilegal ini adik kakak, saudara kandung ini, gitu. Nanti kita pokoknya ini
memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Sikat juga dong, nggak ada yang kita nggak, ya. Kementerian Koordinator Polhukam menggandeng PPATK dan OJK yang telah memblok 5.000 rekening judi online untuk ditindak secara hukum. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti, ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Pemerintah hingga kini juga sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Dari data PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim TV One mengabarkan. Indonesia darurat judi online. Dari data PPATK setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya bahkan mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Judi online, bak candu. Bagi mereka yang terjerat, mereka kerap lupa diri hingga nekat menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu. Aksi kriminalitas pun berani mereka lakukan demi mendapat uang untuk berjudi. Bahkan tak sedikit berakhir bunuh diri lantaran tak mampu keluar dari jerat hutang judi. Kondisi yang semakin mencemaskan itu memunculkan wacana para pelaku judi online akan mendapatkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah. Lantas, akankah wacana pelaku judi online mendapat bantuan sosial menjadi realita? Maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah, karena itu baru merupakan wacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini semacam ini testing the water saja sebenarnya, lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Ya, cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua, saya melihat kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian bansos kepada judi itu, atau istilahnya korban judi, itu saya anggap pendapat pribadi saya itu tidak solutif dan tidak efektif, dan itu bukan kebijakan yang tepat juga. Gitu. Apakah miskin itu didata berdasarkan sebab akibat atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat judol atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan, tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, undang-undang dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah, bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika dimention atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami di aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibatkan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang terperosok di dalam walaupun banyak online. Yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga, dan itu juga mengakibatkan pada kemiskinan. Dan kalau tidak ada banyak DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya, tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat Menko itu, artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online, seakan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik.
Bagi kami secara keagamaan ini jelas adalah haram. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ya. Ada yang karena misalnya ada musibah. Ya, ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik misalnya. Macam-macam, termasuk ya yang kemudian menjadi fenomena juga ini adalah banyak juga yang karena kepala keluarganya terpapar ya judi online. Nah ini kan orang-orang ini kan harus kita bicarakan, harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Nah, karena itu saya setuju kalau keluarganya apapun definisinya dalam konteks pidana, ya nomenklaturnya apa? Apakah korban langsung, korban tidak langsung? Yang jelas dia menderita, menjadi miskin, ya menjadi memenuhi syarat menerima bantuan sosial itu karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai